Oke, langsung saya buka ya, Mas Nanda ya. Ya, oke. Oke, silakan. Mas Nanda. Ya. Ya, oke. Silakan, Bu Linda. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, para peserta, Bapak trainer yang saya hormati, Bapak Ginting, selamat malam. Perkenalkan kami dari Satya Global Standard, Bapak Ibu sekalian. Kami di sini adalah sebuah lembaga training, kami juga sebuah lembaga sertifikasi, lebih tepatnya untuk sistem manajemen. Untuk malam ini saya bersama tim ada Mas Nanda sebagai moderator dan Ibu Rini selaku direktur dari PT Satya Global Standard. Oke, untuk webinar malam ini temanya adalah Introduction to Big Data dengan pemateri Bapak Ginting. Selamat malam Bapak, terima kasih untuk kesediaan waktunya mengisi training malam ini. Baik, dan untuk langsung saja sebelum kita mulai untuk webinar malam ini, Mas Nanda boleh di-show-kan untuk tata tertib selama webinar ini berlangsung. Monggo. Ya, oke. Terima kasih, Bu Linda. Oke. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu. Sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu untuk tata tertib webinarnya. Ya, oke. Untuk susunan acara webinar pada malam hari ini kita sudah memasuki open platform ya. Lalu segera kita akan memasuki video sejenak dari company profile dari Satya Global Standard. Halo, oh iya, oke. Apakah sudah kedengaran Pak Supiri? Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya, sekitar 75 menit durasinya. Lalu di terakhir kita akan masuk ke Q&A atau sharing bersama. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau sharing silakan. Dan kita akan closing bersama pada waktu jam 9 malam ya Bapak Ibu. Oke. Berikut untuk mekanisme absensi dan sertifikat. Oke, jadi untuk absensi nanti akan dikirimkan melalui chat ya, kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, untuk sertifikat ini kita bayar seharga 50.000 ya Bapak Ibu. Dan untuk sertifikatnya nanti berupa sertifikat akan dikirimkan via email selama 2-3 hari setelah acara. Oke. Untuk Q&A-nya silakan Bapak Ibu. Jadi jika ada selama penyampaian materi ada yang ingin tanyakan silakan bisa melalui kolom chat atau nanti bisa pakai icon tangan dulu ya Bapak Ibu ya, bisa menunjukkan tangan terlebih dahulu agar bisa teratur. Oke, lalu untuk pertanyaan yang belum dapat bisa dijawab pada sesi materi nanti akan dilanjutkan di sesi terakhir ya untuk Q&A. Oke. Ya. Oke, selamat mengikuti webinar Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki penyampaian materi, kita putar company profile dari Satya terlebih dahulu ya.
Iya, oke. Kita sudah menonton bersama ya untuk video company profile dari Satya Global Oke, Standard. Ya, oke. oke. Ini Ya, apa? terima Mungkin kasih Mas kita, Nanda. Nah, iya, oke. Sebelum saya alihkan ke Pak Ginting sebagai pembicara, nah juga sebelumnya ada foto sesi juga ya Mas Nanda ya di awal ya, sebelum iya acara benar. dimulai, webinar dimulai. Nah, nanti mohon izin untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian menyalakan kameranya sejenak untuk kita foto sesi bersama, dan sebelum dimulai juga untuk webinar malam ini, izinkan saya berpantun biar semangat ya, biarpun Siap, jam siap, Bu. 7 malam tetap harus semangat, semangatnya harus pagi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Oke, Nah, saya mau baca pantun 2 bait tapi minta tolong dikasih cakep gitu dong, bisa nggak? bisa, bisa, Bisa nggak Bapak Ibu bisa. sekalian? Boleh ya, saya izin berpantun ya. Oke. Guru menjelaskan harus dirangkum sebelum ditumpuk di meja. Cakepnya mana nih? Cakepnya. Cakep. Cakep. Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Yang lainnya boleh ya, Lagi buka ya, kamera Boleh, lagi juga. ya. Oke. Nge-lag ya, Iya, nge-lag sepertinya, Bu. bisa di take over aja dulu. Oke, sebentar. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, sedang ada trouble barusan dari Bu Ninda. Oke, jadi saya take over sejenak ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Jadi mungkin untuk saat ini kita bisa open Bisa cam. foto dulu ya. Iya benar. Foto dulu. Kita bisa open cam terlebih dahulu. Bapak Ibu mungkin yang berkenan bisa kita open cam, kita foto bersama untuk dokumentasi. Iya, oke. Sebentar. Yuk kita buncis ya Bapak-bapak. Benar. Oh iya, boleh. Silakan Pak, Ibu atau Bapak ini JC ya. Silakan. Oke. Ayo Bapak-bapak yang lain monggo. Dibuka kameranya. Oke, udah cukup. Oke. Sudah siap ya Bapak Ibu ya dalam hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Iya, oke sudah dapat. Oke, terima kasih. Iya, oke. Ya, oke, oke. Tanpa menunggu lama lagi ya, mungkin kita langsung persilakan Pak Ginting untuk dapat memulai materinya. Silakan Pak Ginting. Oke, terima kasih Mas Nanda. Iya. Oke, saya mungkin sharing screen ya. Oke. Ya, sorry, apakah kalian sudah terlihat? Iya, sudah terlihat Pak. Oke, ya. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam ya teman-teman. Hari ini di kesempatan ini kita bertemu untuk sedikit sharing ya. Jadi saya akan membawakan sedikit materi ya terkait dengan big data. Sorry. Kayaknya agak susah di sininya ya. Bisa voting nanti. Bentar. Oke. Sorry. Atau mau saya bantu Pak untuk Boleh Pak. Jadi nanti tinggal di next saja ya Pak. Oke, siap. Oke. Ya. Oke, jadi Maaf, di sebentar. sini oh ya. Salah Pak. Sebentar Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi pada kesempatan malam ini, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di malam ini untuk kita saling belajar ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan big data. Jadi memang saat ini kan eranya sudah
di mana-mana ini data itu sangat jadi komoditas utama ya bagi suatu industri ya. Apapun industrinya, baik industri yang sosial maupun yang komersil seperti itu. Nah, di sini bisa next, Mas Nanda. Ya, kita akan mulai pengantarnya. Jadi mungkin singkat cerita saya akan mengenalkan nama saya dulu, singkat ya, nama saya Ginting Nobin Danov, bisa panggil Ginting, bisa dipanggil oleh Danov juga, sudah gitu, panggil Danov gitu ya. Oke, saat ini saya memang fokus ke apa, mengulik tentang big data ya, karena juga saat ini juga sambil menempuh studi magister juga di ITS Surabaya terkait tentang big data juga. Oke, mungkin sedikit pengenalan singkat dari saya, mungkin saya lanjutnya ke materi ya. Jadi pertama kita akan bahas tentang big data. Sebenarnya itu big data itu apa sih? Dan kenapa menjadi satu komoditas penting dalam suatu industri, apapun itu industrinya. Nah, mungkin saya akan mulai pengantarnya dengan menganalogikan big data itu, yaitu sebenarnya data ya sebenarnya. Itu seperti musik. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ada dua gambar ya sini ya. Sebelah kiri itu adalah musik pada zaman prasejarah atau purbakala gitu kan ya. Bagaimana pada zaman itu musik terkenal sederhana ya, hanya dari materi seadanya saja, tapi bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang mungkin bunyi-bunyinya juga ya standar seperti itu ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, saat ini musik itu juga beraneka ragam bentuknya. Ada yang dipetik, ada yang juga dipukul, dan dipetik pun juga banyak, tidak hanya satu jenis gitu ya. Dan dari segi bunyi-bunyian pun itu juga banyak jenisnya, ada jenis musik pop klasik, jazz, ada juga rock seperti itu. Nah, jadi big data itu sebenarnya seperti musik kalau kita analogikan. Jadi data itu seperti data itu sekarang dari zaman berkembangnya teknologi juga ya, saat ini yang makin cepat dan masif, data itu seiring berkembang gitu ya, dari yang gitu sederhana menjadi lebih banyak lebih kompleks, lebih bervariasi gitu kan ya, dengan juga kapasitas juga lebih besar, sehingga itu banyak menjadi memberikan suatu sudut pandang bagi ya para stakeholder, baik itu stakeholder bisnis ataupun stakeholder pemerintahan sekarang ini, bahwa sekarang itu dalam menentukan sesuatu itu kita sangat bergantung pada data, bukan lagi bergantung pada asumsi semata seperti itu. Oke, mungkin next Mas Nanda. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana data itu akhirnya ya, ketika diolah dia akan menjadi suatu informasi yang sangat berharga bagi kita para pembacanya. Nah, kita lihat di sebelah kiri ini, bagi Bapak Ibu yang mungkin pasti pernah menggunakan aplikasi Gojek, mungkin saya lihat sebentar, ada ajan mungkin ya. Saya mute sebentar karena ada suara ajan. Iya, Pak. Silakan.
Oke, mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Ya, jadi yang pertama tadi kita jelaskan ya di sini dari gambar ini kita lihat sebelah kiri ini kan kalau Bapak Ibu yang pernah menggunakan aplikasi Gojek ataupun Grab gitu kan ya. Di sini kan pernah kan merasakan misalnya gini, kenapa misalnya saya menggunakan aplikasi Gojek tiba-tiba saya dapat voucher promo. Tapi misalnya kayak Mas Nanda ternyata nggak dapat voucher promo seperti itu. Nah, itu adalah bagian dari yang disebut dengan big data juga. Jadi, bagaimana sekarang big data itu saat ini memang bisa digunakan untuk bisa mensasar customer-nya gitu ya, mensegmen customer-nya. Jadi, dengan tujuan bagaimana bisnis itu bisa lebih tersegmentasi ke customer sesuai dengan keinginan customer. Jadi, dengan menggunakan banyak data yang cukup ya, dengan kita menguasai data, kita bisa mengetahui misalnya apa yang sebenarnya diinginkan oleh customer. Nah, itulah contoh di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan juga dengan menggunakan big data kita bisa tentu sekarang data itu banyak ya, kita bisa menghimpun data dari berbagai sumber. Nah, ini kita bisa melihat secara real gitu ya. Beberapa saya musisi mana aja nih yang memiliki penghasilan terbesar di Spotify. Nah, kita tahu kan Spotify ini kan adalah satu platform digital ya terkait musik ya. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah lihat pada saat akhir tahun 2022 gitu kan ya, kita pernah dapat di Spotify itu kayak rap list lagu-lagu yang sering didengarkan oleh Bapak Ibu. Nah, bagaimana bisa Spotify itu bisa mengetahui gitu ya, sampai bisa merecord lagu-lagu apa yang paling sering Bapak Ibu dengarkan, sehingga akhirnya mereka bisa membuat satu summary atau dashboarding seperti yang sebelah kanan ini. Inilah memang bagaimana big data itu bisa memberi memang sangat mempengaruhi aspek sih. Saat ini data itu benar-benar penting dan kalau dulu mungkin kita meramal atau forecasting sesuatu itu mungkin nggak sih asumsi gitu kan ya. Asumsi itu juga pasti kan harus dibentrokkan juga dengan satu knowledge kan ya. Mungkin teori atau apa gitu. Tapi kalau sekarang dengan basis data itu udah sangat memberikan insight yang lebih luas bagi para stakeholder untuk mengambil suatu keputusan yang tentunya tepat bagi keberlangsungan suatu bisnis atau organisasi seperti itu. Oke, next, Mas Nanda. Dan big data saat ini juga sering digunakan. Jadi mungkin kita pasti masih belum lupa gitu ya. Tahun 2022 Piala Dunia pada waktu itu, ya banyak prediksi yang diberikan yang terjadi gitu ya pada saat Piala Dunia mau berlangsung, baik dari sebelum berlangsung pun berapa bulan sebelumnya sampai menjelang Piala Dunia itu berakhir gitu kan ya. Bahkan kita tentu pasti pernah dengar berita atau baca berita gitu ya, bagaimana game FIFA gitu bisa memprediksi juara dunianya siapa. Hanya jadi kayak semacam game tapi dibuat simulasi, tapi kemudian ternyata itu ada forecasting gitu loh. Ada suatu prediksi bahwa Piala juara dunia tahun ini Argentina, ternyata kebetulan benar gitu kan ya. Nah, ini prediksi-prediksi itu tentunya juga mengacu pada data gitu kan ya. Misalnya kayak kita menentukan Brazil bisa juara Piala Dunia. Alasannya mungkin dengan melihat komposisi dari penyerang tengah yang mereka miliki atau juga komposisi pemain bertahannya, dan juga pastinya juga bisa melihat bagaimana rekor 10 atau 5 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhir, sehingga nanti bisa kita prediksi bahwa Brasil punya chance yang besar untuk juara. Makanya kan ada contoh nih kayak yang paling diunggulkan gitu kan, kayak dari Brasil peluang juara 16,8% gitu kan ya. Hanya dengan melihat bagaimana historikalnya, pertandingan sebelumnya, lawan-lawannya siapa, kemudian komposisi pemainnya. Tapi meskipun ya prediksi juga pasti tidak selalu tepat gitu ya, pasti juga ada meleset gitu kan. Seperti di gambar ini, kita memprediksi Brazil juara Piala Dunia, tapi ternyata yang bertemu di final adalah Argentina dan Prancis. Atau ada juga prediksi seperti ini, Prancis, ya ini kalau ini asumsi ya, namanya prediksi. Prancis karena pernah juara Piala Dunia tahun 2015, biasanya ada kutukan kalau di tahun berikutnya tidak akan juara dunia, malah akan tersingkir di fase grup. Tapi ternyata tidak seperti itu kan.
Malah Prancis berhasil melaju sampai ke final, meskipun ya akhirnya harus kalah dengan Argentina, seperti itu. Oke, next Mas Nanda. Nah, dan yang paling sekarang heboh pasti ya, apalagi sekarang udah tahun 2023 ya, kita udah menghitung hari nih, tinggal setahun lagi menuju pesta rakyat ya. Nah, ini big data bagaimana sering digunakan juga untuk melihat elektabilitas tokoh-tokoh. Nah, apalagi kan sekarang kan lagi isunya adalah siapa yang akan maju di Pilpres 2024 ya. Kebetulan memang ya, namanya yang di sini ya memang ini yang paling sering populer gitu kan ya. Ya ini juga mengacu dengan big data juga. Jadi analisanya seperti apa kok bisa akhirnya nama ini tiba-tiba jadi apa ya muncul di masyarakat. Nah, ini juga data itu bisa diperoleh dari berbagai media. Jadi katakan seperti ini ya. Kalau berapa banyak media yang sering menggembar-gemborkan nama-nama tokoh gitu kan ya, tokoh-tokoh tertentu. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan suatu persepsi atau sentimen, entah itu sentimen negatif ataupun sentimen positif, sehingga itu menjadi karena nama itu tersebut akhirnya kita bisa membuat satu ya proyeksi gitu kan ya, bahwa oke lah yang sekarang lagi populer saat ini menuju 2024 adalah nama-nama berikut gitu kan ya. Dan habis itu biasanya pihak lingkaran survei gitu kan ya, itu melakukan satu survei dengan melihat kondisi di berita gitu kan ya, nama-nama yang sering muncul siapa, akhirnya mereka bikin survei menurutnya siapakah yang paling layak untuk menjadi presiden tahun 2024 seperti itu. Dan ini kan ya, ini elektabilitas seperti ini ya, biasa kan setiap tahun itu kan setiap pemilu ya kita bilang pasti kan ada elektabilitas gitu ya, baik itu partai ataupun tokoh yang nantinya akan layak menang di pemilu gitu kan ya. Oke, next. Nah, dari ilustrasi yang saya sampaikan, sebenarnya saya akan mulai masuk ke topiknya. Sebenarnya apa sih big data itu dan mengapa big data itu menjadi satu ya kita bilang primadona fenomena pada saat ini gitu ya. Sampai saat ini masih menjadi suatu ya bisa dibilang suatu ya senjata rahasia atau ya untuk bisa mempertahankan bisnis ataupun juga bisa untuk mengembangkan bisnis. Nah, kita akan mulai dengan definisi dari big data itu sendiri. Ya, monggo Mas Nanda silakan. Oke, saya mengutip dari satu jurnal gitu ya. Ini big data itu sebenarnya adalah satu istilah sebenarnya. Jadi big data kalau menurut Horowitz itu satu kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dia nggak bisa ditangani lagi dengan sistem yang konvensional. Nah, kita akan bicara dari sisi sistem konvensional. Jadi gini, kalau dulu data itu sangat sederhana ya, artinya maksudnya kita bisa mengolah mungkin banyak hal ya, mungkin dengan mengolah dengan menggunakan map gitu kan ya, diktat gitu kan, list kertas, kita tulis to do list kan, habis itu berkembang dengan menggunakan suatu tools namanya Excel gitu kan ya, jadi bentuknya kayak arsip seperti itu ya. Tapi kalau sekarang dia berkembang, jadi data itu sangat sederhana ya, jadi mungkin data tuh hanya orang lihat sekilas tuh hanya bentuknya seperti ya udah kita bikin suatu list Excel ya, misalnya pemasukan pengeluaran atau jadi data, ya itu jadi data, tapi bukan big data sebenarnya, karena masih bisa ditangani dengan yang konvensional. Tapi kemudian data itu menjadi lebih besar karena kompleks ya, karena saat ini juga itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Jadi sekarang itu kan IoT itu udah di mana-mana ya, dan sekarang segala informasi itu kita dapat dengan cepat gitu kan ya. Jadi dari mobile phone, dari website, makanya sekarang itu pengolahannya itu nggak bisa gampang lagi pakai Excel, karena Excel juga punya keterbatasan yang hanya sekian berapa juta data gitu ya, habis itu udah mentok gitu kan ya. Nah, ada juga definisi kedua dari McKinsey ya. Jadi big data itu dia definisikan sebagai data yang memiliki skala, volume ya. Kemudian dengan memiliki distribusi yang sangat cepat dan juga keragaman yang sangat besar. Nah, sehingga membutuhkan satu arsitektur yang sangat inovatif. Makanya di sini dia butuh satu pengelolaan yang sangat inovatif yang benar-benar bisa memberikan wawasan baru bagi para pebisnis seperti itu. Oke, next. Nah, saya akan mulai dengan satu perbandingan antara tradisional dan big data. Oke, dari beberapa konsep itu big data itu diawali dengan 3 V awalnya, yaitu volume, kemudian variety, dan juga nantinya ada velocity seperti itu. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang V yang pertama itu volume. Nah,
Sebelah kiri itu adalah konsep dari data tradisional. Jadi data itu sangat sederhana ya, hanya bertipe ya kalau nggak angka, teks gitu kan ya. Itulah data tradisional. Tapi kalau big data itu volumenya besar karena dia kompleks dan kalau data tradisional dulu itu hanya dihimpun dari satu sumber. Itulah kelemahannya data tradisional. Tapi kalau big data itu karena kompleks dia bisa kita himpun dari berbagai sumber. Makanya sekarang perusahaan itu atau bisnis itu banyak menggunakan data itu tidak hanya mengandalkan data internal saja kalau dia udah besar ya. Dia juga pasti akan menggunakan data-data pihak ketiga atau juga menggunakan katakanlah kerjasama juga dengan pihak penyedia data seperti itu. Dan juga bisa menggunakan menghimpun data dari internet by Google seperti itu ya dengan melihat analisis media seperti itu sehingga akhirnya data itu menjadi besar dan kita bisa mengolahnya menjadi lebih lebih luas sehingga nantinya itu akan memberikan impact yang besar juga bagi suatu organisasi seperti itu. Kemudian silakan next Mas Nanda. Nah, kemudian kalau tradisional data itu cenderung ya dia sebenarnya karena sederhana ya, jadi mungkin tidak begitu masif pergerakannya. Tapi kalau big data saat ini dia pergerakannya begitu masif. Jadi ibaratnya kayak mobil dan pesawat gitu kan ya. Mobil katakanlah kalau kita dari Jakarta ke Surabaya itu memakan waktu 10 jam, tapi kalau dengan pesawat kita bisa memakan waktu hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi begitu cepatnya informasi data itu tersedia gitu kan. Dan sekarang tinggal kita mengolahnya, maintain-nya sehingga nantinya itu bisa menjadi suatu poin atau senjata bagi para stakeholder untuk memutuskan dan lebih bijak mengambil keputusan yang terbaik tentunya bagi suatu bisnis seperti itu. Oke, next. Dan selanjutnya kalau big data, jadi kalau tradisional data itu dulu tuh tipenya jelas strukturnya gitu ya. Ya kalau nggak teks, angka gitu kan ya. Dia dibatasi oleh baris dan kolom. Itulah kalau tradisional data. Tapi kalau big data sekarang itu bentuknya ada banyak banget. Jadi tidak hanya terpaku pada teks dan kolom saja, tapi ada yang bentuknya suara, bentuknya gambar, bentuknya ya ada audio visual juga yang bisa dijadikan memang acuan untuk kita bisa memutuskan. Jadi memang dengan data yang dengan bentuk yang berbagai macam itu bisa jadi analisa. Makanya sekarang analisa itu banyak, nggak cuma hanya analisa pada angka saja, tapi juga bisa menganalisa sisi sentimen. Makanya kan sekarang juga ada tuh penelitian big data terkait dengan social science ya, mencoba meneliti persepsi masyarakat dengan melihat pada sentimen yang disampaikan bisa dalam bentuk saran ataupun juga dalam bentuk wawancara seperti itu. Sehingga nanti itu kan jadi added value tentunya bagi para stakeholder untuk memang kalau memang mengembangkan bisnis lebih besar ya kita sangat bergantung dengan big data itu sendiri. Oke, next. Nah, kemudian konsep yang lain dari big data itu ada selain dari 3V ada 6V sebenarnya. Jadi seperti yang kita jelaskan ada volume, ya volume itu berarti kita bicara dengan besarnya data sendiri ya. Itu bisa dalam ukuran ya kurang lebih 15 petabyte dan sebagainya. Kemudian variety-nya juga dengan datanya tuh formatnya ya ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, juga ada yang tidak terstruktur sama sekali. Kemudian kecepatan dari data itu sendiri yang nantinya bisa dibuat dan dialirkan secara real time ya, sehingga orang akan mendapatkan informasi itu begitu cepat. Makanya kalau sekarang itu kan kalau zaman dulu kita misalnya katakanlah ada kebakaran di rumah A gitu kan ya. Mungkin kita baru tahu beritanya besoknya melalui koran. Tapi kalau sekarang misalnya dengan detik.com itu ya, dalam hitungan menit kita udah bisa dapat update berita di luar negeri. Misalnya kan kayak contoh gempa di Turki dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian ada veracity. Jadi di sini yang poin pentingnya juga dari big data adalah kita harus mengenalkan analisa agar kita bisa mengetahui bahwa data itu memang akurat gitu ya. Karena sekarang ini kan juga tantangannya dengan perkembangan IoT yang teknologi yang tinggi ya, itu juga ada istilah data hoax gitu kan ya. Yang artinya data yang sebenarnya itu tidak terjadi tapi dibuat hoax seakan-akan jadi bisa menggiring opini gitu kan ya. Nah ini yang tantangannya kalau kita karena begitu banyaknya yang diserap, maka dia harus bisa melakukan analisa agar bisa mendapatkan akurasi yang tepat. Kemudian adanya variability, jadi perubahan data itu begitu cepat juga gitu loh. Jadi
Misalnya dalam hitungan katakanlah kayak tragedi Kanjuruhan, mungkin dalam siang korban yang meninggal mungkin terlapor 90 orang misalnya seperti itu. Tapi dalam hitungan ya sekitar setengah jam atau 1 jam bisa bertambah lagi karena perubahan data itu begitu cepat gitu kan ya. Dan itu akhirnya informasi yang sampai pun ke penonton ataupun pembaca juga menjadi lebih cepat sehingga wawasan itu lebih cepat bertambah juga pada saat itu. Dan tentunya dengan yang paling penting adalah value-nya. Jadi dengan data yang kita miliki itu bisa memiliki nilai guna. Nah, nilai gunanya apa? Nilai gunanya adalah nilai guna untuk bisa mengembangkan operational business itu sendiri. Seperti kayak Gojek yang akhirnya dengan data yang dihimpun ya, dengan melihat kebiasaan dari para customer-nya, misalnya dia sering pergi kemana, sehingga akhirnya dia bisa menggunakan itu untuk memberikan menggait agar customer loyal dengan memberikan suatu promo atau voucher. Misalnya kalau dia senang nongkrong di Filosofi Kopi misalnya, maka dia akan memberikan satu promo ketika nanti dia akan belanja di Filosofi Kopi akan mendapatkan satu voucher atau mungkin mendapatkan cashback sekian seperti itu. Oke, next. Nah, seiring berkembangnya zaman juga konsep data juga makin banyak lagi ya. Jadi nggak cuma tadi dari 3 fee, 6 fee sekarang udah menjadi 10 fee. Nah, di sini tambahan yang paling banyaknya itu dari sini. Dari sisi validitasnya. Jadi kayak validity ya. Validity ini kita harus memastikan bahwa data itu memang berkualitas dan valid sehingga memang itu memang dengan begitu banyaknya masif yang data yang masuk itu benar-benar bisa terjamin kualitasnya bahwa datanya memang data yang valid dan data yang memang benar-benar bermutu seperti itu ya. Bukan hanya hoax semata juga. Jadi ada hubungan dengan si veracity juga sebenarnya, ada saking sangkut pautnya lah seperti itu. Kemudian ada juga tambahan dari sisi venue-nya. Jadi data itu heterogen. Jadi dia tidak hanya bersumber dari satu platform saja, tapi banyak. Misalnya kayak kalau kita melihat sekarang kan contoh misalnya kayak musisi terkaya tadi ya. Musisi terkaya itu kan kalau dulu mungkin platformnya hanya mengandalkan mungkin dari penjualan kaset seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan platform itu kan ada banyak, ada yang dari iTunes, ya, ada yang dari Spotify, dan akhirnya dari platform itu kita bisa memperoleh banyak maksudnya banyak insight gitu ya, bahwa tentu saja bisa jadi musisi yang paling laris yang paling terkenal belum tentu si A misalnya gitu ya, karena dari platform yang kita himpun itu ternyata menggambarkan bahwa oke, musisi yang terkenal ternyata si B seperti itu. Nah, kemudian dari sisi vocabulary sekarang ini kita sangat butuh kamus-kamus data gitu ya. Jadi yang bisa menggambarkan model data seperti apa dan strukturnya seperti apa. Makanya sekarang ini dengan big data itu sekarang ini dia juga lebih banyak bisa keuntungan untuk forecasting juga sebenarnya. Jadi yang paling sering digunakan dari big data itu adalah kita dengan banyaknya data yang kita kumpulkan, kita analisa, kemudian kita menyerahkan kepada satu data scientist ya untuk kemudian membuatkan permodelan data. Nah, model ini biasanya digunakan untuk forecasting. Jadi forecasting ini bisa memforecast juga mana-mana saja pengeluaran yang jadi ke depannya, pendapatan ke depannya, dan juga bisa digunakan juga untuk mensegmentasi ya, segmentasi bagi customer yang loyal seperti apa dan bisa memberikan reward apa. Itu dari big data. Jadi semakin berkembang big data, semakin banyak konsumen. Mungkin bisa jadi ke depannya konsep big data akan bertambah lagi. Dari 10 mungkin bisa jadi 12, ya, itu tergantung ininya sih nanti. Kita melihat dari beberapa ini nanti temuan-temuan jurnal juga nantinya kan ya terkait big data ini. Oke, next. Nah, sebelumnya kita akan demo. Nah, di sini big data itu tools pengolahannya ada macam-macam ya. Jadi kita bisa menggunakan kalau di sisi perusahaan internal gini ya, kita bisa mendashboard suatu data nih. Jadi menampilkan bentuk dashboard. Jadi kita bisa memvisualkan sebagai data gitu ya, yang bisa dijadikan informasi yang penting bagi para stakeholder sehingga stakeholder akan lebih mudah membaca. Dan kalau pengolahan kompleksnya juga untuk misalnya permodelan dan sebagainya, saat ini juga lagi berkembang dengan menggunakan R atau Python. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah dengar itu, jadi saat ini Python dan R itu menjadi satu platform atau tools yang sangat sering digunakan oleh para data scientist atau data analis ya, dalam membuat satu pemodelan data, khususnya untuk forecasting. Makanya tadi di awal saya bilang,
kalau data tradisional itu masih bisa diolah dengan konvensional tuh ya seperti Excel. Tapi kalau dengan big data, saking kompleksnya data, maka pengolahannya pun juga tentu yang butuh yang kompleks juga. Nah, makanya sekarang pengolahan itu dia menggunakan tools yang Python atau R ini gitu ya. Dan kalau visualisasi sekarang juga, kalau dulu mungkin kita di Excel kita bisa menggunakan pivot table atau gimana, tapi kalau sekarang dengan konsep big data yang begitu besar juga, itu sekarang banyak tools visual juga bisa digunakan. Contohnya ada Tableau berbayar, tapi juga ada Power BI kalau Bapak Ibu pernah dengar. Dan kalau yang paling free sih dan juga bisa digunakan untuk latihan ya, itu bisa menggunakan Google Data Studio. Jadi Google itu juga menyediakan tools ya untuk pengolahan data, untuk permodelannya. Jadi kayak memprediksinya, forecastingnya itu dengan menggunakan Python karena juga ada Google Colab. Dan juga kalau untuk visualisasi yang kita mau latihan ya yang free itu bisa menggunakan Google Studio atau Looker Studio. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh pengelolaan data itu ya, big data itu dengan menggunakan Google Colab ya, itu Python, dan juga ada sedikit sederhana juga menggunakan Google Studio yang kalau kita mau coba-coba banyak sih ininya referensinya juga, terutama Python itu juga banyak, dan memang ya akan sedikit effort bagi Bapak Ibu yang mungkin belum punya apa ya, saya bukan dari basicnya kalangan IT atau programming ya, tapi referensinya banyak kok di Google, kita bisa baca-baca. Dan tentunya yang pasti juga dalam big data ini kita sangat butuh suatu konsep perkuat juga dengan konsep statistika seperti itu. Karena memang sekarang big data-nya agak sangat erat kaitannya dengan statistika. Jadi kita bisa melihat data, terus kita memiliki statistiknya seperti itu. Dan metodenya juga banyak seperti itu. Dan kalau visual ya, kalau yang mau siap berbayar ya bisa pakai Tableau dan Power BI karena tuh sangat jadi dulu saya pernah punya klien itu perusahaan besar tambang, mereka menggunakan itu untuk memvisualisasikan kondisi misalnya kapan call hauling terendah seperti itu ya, ini di tambang seperti itu, dan kapan call getting terendah. Dan juga ada mereka juga pernah memvisualisasikan rumus terkait dengan kerusakan alat ya, prediksi kerusakan alat seperti itu dengan menggunakan Tableau maupun juga Power BI. Tapi kalau yang free mau latihan kita bisa pakai Google Studio. Oke, mungkin saya akan coba share screen untuk ininya ya, contohnya. Ya, oke, silakan Pak. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, saya izin share screen. Oke, apakah layar saya sudah kelihatan? Ya, sudah nampak. Oke, jadi, nah ini adalah contoh script ya, script dari Google Colab ya. Jadi Google itu menyediakan satu editor yang untuk Python ya. Inilah contoh ininya. Jadi saya mencoba menjalankan Python melalui Google. Kalau misalnya mau pakai tools yang di desktop itu bisa menginstal namanya kalau satu notebook ya, atau Jupyter. Nah, kalau pernah Bapak Ibu mendengar Jupyter itu bisa digunakan juga. Tapi kalau misalnya kita nggak mau install di laptop atau di PC, kita bisa menggunakan yang sudah disediakan oleh Google, namanya Google Colab, itu bisa membuat Python. Nah, ini adalah contoh script Python yang saya buat ya. Ini kita sedang akan coba membuat satu pengolahan data ya dari big data. Nah, data yang bisa kalau kita pengen belajar big data gitu ya, latihan aja gitu sementara sambil nanti di hadapan data real kita bisa belajar dengan mengambil banyak sumber data sih, kayak dari Kaggle yang bisa kita pakai gitu kan ya. Nanti kita tinggal latihan Python-nya sambil belajar programming juga. Jadi memang pasti kalau yang tidak punya basic atau bukan dari kalangan programming pasti butuh waktu, tapi tidak masalah karena juga tutorial banyak kok di ini. Oke, pertama saya akan coba demokan bagaimana saya mencoba menganalisa ya, membuat permodelan data. Jadi sini saya membuat model data terkait data spesialis gitu ya. Saya ambil Kaggle dengan menggunakan Python seperti ini. Saya akan jalankan scriptnya seperti ini. Ini adalah
kita sudah menginstal Python-nya, PySpark-nya di Google seperti itu. Ya, kayak agak lama, nggak lama sih. Oke, agak lama ya. Oke, ini lagi jalan instalasinya. Oke. Nah, ini saya menjelaskan per step by step-nya ya. Jadi ini kalau sini, ini kita lagi menginstal Python-nya di Google, kemudian di sini kita mencoba setup environment-nya ya. Jadi memang Python itu sangat erat dengan environment Java, jadi setting environment Java-nya di Google seperti ini. Ini kita set seperti ini, kemudian kita import. Nah, ini kalau Python, itu dia ada namanya PySpark ya, itu yang salah satu library yang paling terkenal kalau kita buat satu codingan atau script di Python ya, itu menggunakan PySpark, kita install seperti ini. Nah, di sini kita mulai coba untuk memasukkan datasetnya. Saya ambil datasetnya seperti ini. Oke. Dan saya coba untuk melihat apakah ada kolom nulnya. Ini. Oke, selanjutnya ya, ini adalah uji normalitas sebenarnya ya, seperti ini. Nah, kalau untuk uji normalitas sendiri juga itu banyak sih, ada kita bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau pakai Anderson. Cuma ini saya tidak akan langsung menjelaskan karena memang ini kita harus baca jurnalnya ya. Tapi biasanya kalau untuk menggunakan Kolmogorov-Smirnov ataupun Anderson ataupun juga Shapiro-Wilk itu kalau kita punya data dengan sampel yang sangat kecil, hanya sekitar 30 atau 20. Tapi kalau dari beberapa jurnal yang pernah saya baca juga, kalau datanya besar, itu kita nggak perlu menggunakan uji normalitas datanya dengan menggunakan 3 metode ini. Kita cukup menggunakan probabilitas QQ-plot namanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan metodenya. Ini adalah metode yang biasanya kalau dalam satu permodelan itu dikenal dengan istilah regresi namanya. Itu contoh ada metode regresi. Nah, regresi yang kalau saya itu untuk data-data yang bersifat kontinus atau angka, jadi itu menggunakan linear regression. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh. Jadi di sini ada data terkait penjualan ya. Nah, penjualan ini dia dipengaruhi oleh promosi platform sebenarnya. Nah, promosi platform itu bisa mengacu pada TV, radio, dan sosial media. Nah, ini adalah biaya promosi yang dikeluarkan. Bagaimana pengaruh dari ketiga biaya promosi ini terhadap penjualan. Nah, di sini kita coba menggunakan satu metode namanya linear regression. Jadi regresi sederhana saja untuk bisa melihat sejauh mana pengaruhnya dan bagaimana persamaan permodelannya seperti itu. Nah, kalau kita jalankan di sini, ini adalah code-nya ya. Nah, di sini secara uji kelayakan modelnya ya, di sini kalau di R-squared-nya itu udah cukup bagus karena hampir mendekati persen gitu kan ya, sekitar 98%. Dan dari sisi permodelannya itu bisa dilihat dari sisi koefisiennya. Jadi kurang lebih
persamaan itu adalah sama dengan 34402 dikali TV ya. Jadi TV itu koefisien seperti itu, ditambah radio 0,315 ditambah sosial media. Itu maka akan membentuk nilai salesnya seperti itu. Jadi artinya pengaruh TV, radio, dan sosial media itu sangat positif. Jadi satu pertama dia akan memberikan signifikan nilai signifikan bagi si salesnya itu sendiri. Nah, kalau untuk melihat dari sisi bagaimana uji normalitas datanya, karena datanya ini juga secara jumlah itu ada ribuan data ya, lebih banyak dari 2000-an, maka di sini kita bisa melihat normalitasnya itu dengan menggunakan namanya QQ plot seperti ini. Nah, ini kalau kita jalankan secara data ini sebenarnya distribusi normal, artinya data ini normal gitu, tidak tidak ada outlier. Jadi sehingga artinya data ini masih bisa dipertanggungjawabkan dan yang bisa diprediksi dan dianalisa seperti itu. Karena kalau data itu juga tidak terdistribusi normal, itu akan sulit untuk menjamin valid data tersebut seperti itu. Ini kalau kita menggunakan pengelolaan tools dengan menggunakan Python ya. Ini harus kompleks sih. Nanti mungkin kalau ada yang berminat, saya bisa share ininya, code-nya kalau ada yang mau. Kemudian kita bisa menggunakan Google Data Studio juga. Nah, ini adalah tools yang disediakan oleh Google untuk visualisasi. Ya, sederhana dan murah ya, soalnya gratis. Kita bisa tapi ya fiturnya memang tidak lengkap seperti Tableau dan Power BI yang mungkin lebih advance ya. Tapi ini bisa jadi pembelajaran ya, kalau saya pengen buat dashboard gitu kan ya, pengen memvisualisasikan data ke manajemen dengan dashboard yang lebih eye catching sehingga manajemen lihat langsung ngeh ada apa informasi yang diperoleh. Ini bisa menggunakan Google Looker Studio ini. Ini juga free. Ini contoh yang saya buat ya. Nah, ini adalah visualisasi yang saya buat contohnya. Nah, ini saya membuat visualisasi secara deskriptif aja ya. Itu menggunakan jadi saya pengen melihat bagaimana pengaruh dari sales ini ya, penjualan sales ini itu bagaimana kalau dikategorikan terhadap terhadap influencernya. Jadi kan di sini kan datanya ada influencernya juga nih. Ada kategori nano, makro, mega, dan mikro. Nah, di sini kita melihat dari kategori nano ini, mohon maaf tapi skrip saya kelihatan kan ya visualisasinya? Ya, masih nampak sih, Pak. Kelihatan ya? Ya, saya gambar Google Studio kelihatan ya? Iya, masih kelihatan. Oh ya, oke. Nah, jadi sih kita bisa melihat nih klasifikasi dari influencer kelas nano, makro, mega, berapa jumlah penjualannya. Nah, ini kan kebetulan dalam setahun sih datanya nih kan ya. Bisa kelihatan ini dari 218, 2 untuk nano, dan sebagainya. Ini contoh visualisasi yang sederhana, yang nanti juga teman-teman bisa gunakan, misalnya kalau tidak punya tools yang berbayar seperti Tableau ataupun Power BI, ya bisa menggunakan Google Data Studio. Dan ini juga dia menerima datanya tuh dari CSV juga boleh kok. Bisa pakai data CSV diolah pakai visualisasi ini, sehingga nanti ketika ditunjukkan ke ya stakeholder langsung lebih eye catching sih, langsung lebih informatif lah, tidak kaku seperti itu. Oke, yaitu sekian sih dari saya untuk ininya. Mungkin jika ada yang mau diskusi, monggo silakan bisa bukan sesi Mas ya untuk diskusinya. Iya, oke. Oke, ya, terima kasih atas penyampaian materinya Pak Gintri. Oke, kita mungkin berarti sudah memasuki sesi Q&A ya Bapak Ibu. Oke, mungkin silakan jika dari Bapak Ibu mungkin selama penyampaian materi tadi ada yang kurang jelas atau mungkin sekedar sharing, jika kita juga bisa open Bapak Ibu. Silakan. Bapak Ibu juga nanti bisa ini jika tidak mau open mic juga bisa, Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat.
Iya, sekedar ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu ya. Jadi nanti di bulan Maret kita mengadakan free webinar lagi dengan topik supply chain management. Silakan. Jadi nanti Bapak Ibu jika berminat bisa mendaftar ya, Bapak Ibu. Dan juga di bulan Februari ini kita juga ada kelas berbayar Bapak Ibu. Webinar berbayar. Jadi untuk topiknya yaitu design thinking. Nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat juga bisa masuk di komunitas grup Satya. Nanti kita update untuk program-program webinar dan berbagi tips lah seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ini ya, Bapak Ibu sudah mengerti keseluruhan semua ya untuk materi Big Data ya. Nah ini kalau boleh tahu nih Bapak Ibu mungkin di sini ada yang profesinya mungkin sebagai analis data atau berkecimpung di dunia Big Data, mungkin kita saling berkenalan juga. Ataupun ini ada yang masih ingin belajar pertama dengan Big Data. Oh, ini ada satu pesannya. Nah ini dari Bapak atau Ibu ya untuk atas nama Rahma ini. Izin bertanya, Pak Ginting, apakah Big Data ini dapat diterapkan dalam bisnis yang masih dalam range-nya UMKM? Ya, silakan Pak Ginting. Oke, langsung jawab ya. Ya. Bisa nih dengan Pak Rahmat atau Bu Rahmat. Bisa Bu atau Pak ya. Jadi Big Data ini bisa memang digunakan untuk range bisnis apapun ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mau dia masih UMKM. Karena sekarang juga kalau kita lihat UMKM ya, UMKM kan juga banyak yang menggunakan platform digital yang lain ya. Maksudnya kayak Gojek, ataupun juga dia menggunakan Instagram seperti itu ya. Dan itu juga sebenarnya tuh dengan menggunakan data-data yang himpun dari situ ya, itu udah masuk kategori big data karena dia udah di source ya, artinya bentuk sumbernya berbagai tempat dan nggak cuma satu gitu. Dan itu bisa diterapkan untuk UMKM tentunya sehingga bisa memberikan suatu impact bagi UMKM agar terus berkembang. Itu sih, itu tetap big data bisa masuk di mana aja karena semua itu sudah menyentuh semua aspek, baik di aspek yang di sosial maupun yang juga di komersil seperti itu. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Ginting. Bagaimana Bu Rahma? Apakah sudah cukup jelas atau terbantu pertanyaannya? Oh iya, oke. Ya, terima kasih juga Bu Rahma atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menambahkan kembali atau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada sesi Q&A nih. Sharing juga bisa Bapak Ibu, silakan sharing seputar Big Data. Mungkin dalam kasus juga UMKM juga bisa Bapak Ibu. Silakan.
Saya ingin perlihatkan dulu ya Bapak Ibu ya untuk sebentar saya share dulu. Ya, oke. Ini untuk kelas berbayar ya Bapak Ibu dari dengan topik design thinking di tanggal 23 Februari. Jadi silakan Bapak Ibu jika berminat nanti bisa langsung di komunitas Satya, nanti kita bisa kirimkan linknya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja Bapak Ibu ya untuk sesi webinar hari ini. Sebentar. Oke, kita diperlihatkan bisa masuk ya. Oke, kalau begitu sekian sesi dari webinar pada hari ini. Semoga acara webinar kali ini dapat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian dan dapat menambah wawasan baru. Oke, saya Nanda dan Bu Ninda dari Satya dan juga Bapak Febri Danov Ginting sebagai materi. Mohon izin undur diri ya Bapak Ibu. Oke, selamat malam dan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ginting.